Hidup kok susah, berarti antum nggak tahu ilmunya. Hidup kok susah buat saya, berarti saya nggak tahu ilmunya. Karena Allah tidak ingin memberikan kesusahan kepada kita semua. Allah ingin kita menjalaninya dengan mudah, asal kita. Kesalahan fatal manusia dalam kehidupan adalah ketika dia kadang-kadang hidupmu tuh masalahnya luar biasa, ternyata solusinya cuman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwani rahimakumullah, malam hari ini saya mau share ilmu hidup. Ilmu hidup itu banyak. Ini salah satu bagian yang penting dari ilmu hidup. Kalau antum paham, dan semoga saya juga diberi pemahaman, antum semua juga dikasih pemahaman. Kalau paham ini, insya Allah hidupnya mudah. Ya, insya Allah hidupnya mudah. Saya mau nanya, pengen hidupnya mudah atau susah? Pengen hidupnya mudah atau susah? Alhamdulillah, semua pengen hidupnya mudah. Sebetulnya hidup itu mudah kalau tahu caranya. Kalau nggak tahu caranya, hal yang paling ringan pun jadinya susah. Contoh, antum pergi ke toilet. Ya, pergi ke toilet. Kebetulan semuanya serba sensor otomatis. Nanti kalau pergi ke toilet yang super internasional gitu ya, semakin internasional semakin pusing gitu. Ya, semakin pusing. Mau sentor gitu ya, cari pencetannya nggak ada. Mana nih pencetannya? Kalau nggak tahu ilmunya bingung. Padahal udah terlanjur kotor banyak di situ. Gimana nih cara sentornya? Pencetannya nggak ada. Ternyata nggak perlu mencet, cukup melambaikan tangan. Sensor. Kalau tahu ilmunya, tinggal melambaikan tangan, selesai. Kalau nggak tahu ilmunya, piye iki, musibah, geger di toilet. Gara-gara apa? Nggak tahu ilmunya. Ada itu orangnya hadir malam hari ini juga. Cuman nggak boleh saya sebutkan ya. Nggak boleh saya sebutkan. Itu mau, wah itu cerita yang lucu, nanti internal aja itu ya. Karena nggak tahu ilmunya. Sampai akhirnya mau sentor, dia tuh pergi ke wastafel. Karena nggak ngerti bagaimana ilmu sentor di toilet semacam itu. Ada lagi yang mau wudhu, kerannya pakai sensor. Keran model apa ini? Kok nggak ada putarannya? Dicari putarannya kanan kiri, nggak keluar airnya. Memang nggak perlu diputer, cukup julurkan tangan. Kalau tahu ilmunya mudah. Nah kalau nggak tahu ilmunya susah. Makanya dalam hidup ini jangan mikir apapun sebelum mikir ilmunya. Jangan ngomong susah. Gak ada itu susah. Cari ilmunya, pasti mudah dan mudah. Jadi yang buat susah gara-gara apa? Gak tahu ilmunya. Makanya Allah Ta'ala berikan pada Nabi Adam alaihissalam pertama kali al-ilm. Nabi Adam dikasih ilmu dulu. Kemudian disuruh memamerkan ilmunya. Pamerkan ilmumu, panggil malaikat semua. Coba malaikat sebutkan itu apa? Malaikat. Karena nggak tahu ilmunya, ya mumet. Apa itu? Nggak tahu ilmunya. Nabi Adam yang tahu ilmunya baru diciptakan, tahu ilmunya. Sebutkan apa itu? Bleng, selesai. Jadinya mudah. Asal tahu ilmunya. Hidup kok susah, berarti antum nggak tahu ilmunya. Hidup kok susah buat saya, berarti saya nggak tahu ilmunya. Karena Allah tidak ingin memberikan kesusahan kepada kita semua. Allah pengen kita menjalaninya dengan mudah, asal kita nurut sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya kasih ilmunya. Kata Allah kan begitu. Kalau kamu ikuti ilmunya, semua jadi mudah.
Nah sebetulnya ilmunya banyak. Ini salah satu rahasia yang ya mendasar tapi paling dalam. Pertanyaan saya, mau ndak ilmunya? Mau ndak ilmunya? Bayar bro. Orang sekarang mau kaya suruh bayar, betul? Ikut seminar ini, seminar itu bayar dia mau dapat gelar ini sekolah 20 tahun bayar mau, di majelis ilmu gratis. Ilmunya gratis dibagi share oleh para ulama. Tinggal satu, apa? Amalkan. Gratis ilmu ini, silahkan siapapun pakai, amalkan. Tapi harus dipahami ilmunya. Nah, siap belajar paham enggak ini? Penasaran? Penasaran? Alhamdulillah, berarti antum semua ahli ilmu. Ya karena orang kalau penasaran sama ilmu berarti dia ahlinya, pengen tahu. Dalam kehidupan dan setelah kehidupan, di alam yang nyata maupun alam yang tidak kasat mata, hanya ada dua. Yang pertama adalah Tuhan yang menciptakan segala-galanya, dan Tuhan itu enggak ada yang lain, hanya satu. La ilaha illallah. Hanya ada satu Allah, enggak ada yang lain. Dahulu sampai kapanpun juga yang ada hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Enggak ada Tuhan kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Yang bisa hanya Allah, yang menciptakan hanya Allah, yang kuasa hanya Allah. Enggak ada penguasa lain, enggak ada sesuatu yang bisa selain Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, yang diciptakan oleh Allah. Yang diciptakan sama Allah namanya apa? Ciptaan. Namanya ciptaan. Nah ciptaan itu biasa dalam bahasa Arab, yang menciptakan disebut khaliq, yang diciptakan disebut makhluk. Jadi makhluk itu artinya ciptaan. Boleh saya ulangi? Ini penting soalnya, pelan-pelan ya. Di jagat raya ini alam semesta yang ada hanya dua poin. Yang pertama, poin pertama adalah Tuhan yang menciptakan. Siapa Tuhan? Allah. Satu-satunya Tuhan. Yang kedua adalah ciptaannya Allah. Namanya makhluk. Di antara ciptaannya Allah itu ada hewan. Di antara ciptaannya Allah itu ada tumbuhan. Di antara ciptaannya Allah itu ada udara. Di antara ciptaannya Allah itu ada air. Semua ciptaannya Allah subhanahu wa ta'ala. Kesalahan fatal makhluk ketika dia mengandalkan makhluk dan dia melupakan khalik. Kesalahan fatal makhluk ciptaan adalah dia mengandalkan ciptaan dan melupakan yang menciptakan. Pertanyaan saya, apakah ciptaan itu punya kuasa? Tidak. Apakah ciptaan itu punya kekuatan? Tidak. Apakah ciptaan itu kuat? Tidak. Apakah ciptaan itu punya kemampuan? Tidak. Karena itu kata kunci la haula wala quwata illa billah. Tidak ada kekuatan, tidak ada kemampuan kecuali kalau diberi oleh Allah, kecuali kalau diizinkan oleh Allah. Jadi kalau Allah nggak kasih, nggak bisa kuat. Udah dikasih sama Allah, nggak diizinkan, nggak mungkin itu berfungsi. Semua kendali dalam kekuasaan Allah. Kesalahan fatal manusia dalam kehidupan adalah ketika dia berhubungan dengan makhluk, entah namanya pasar, entah namanya toko, entah namanya obat, entah namanya perawatan, entah namanya perencanaan, entah namanya strategi, entah namanya apapun, ciptaan, dan dia andalkan semua itu. Diandalkan semua itu. Lupa dia kalau yang namanya makhluk itu tadi gak bisa apa-apa kecuali kalau diizinkan oleh Allah. Kalau udah bener landasan berpikirnya seperti ini, berarti enaknya nomor satu kita ngubungin siapa dulu? Yang menciptakan, yang punya kuasa, yang memiliki segala-galanya. Siapa itu? Allah. Kita ngomong sama Allah, ya Allah,
saya pakai sarana itu, saya gunakan sarana itu, saya manfaatkan sarana itu. Izinkan dia bekerja untuk saya, izinkan dia bisa menghasilkan untuk saya. Izinnya dari kamu ya Allah. Kamu yang beri, kamu yang kuatkan, kamu yang wujudkan ya Allah. Tolong saya. Selesai masalah. Tapi cek coba hidupmu. Ayo cek hidupmu. Ayo cek hidupmu. Apa yang kamu andalkan? Halo. Ini pada diam semua kenapa nih? Pertanyaan saya. Kalau dirimu punya pekerjaan gajinya 100 juta, tenang enggak hatinya? Jujur. Tenang enggak? Berarti yang kamu andalkan apa itu? Karena punya gaji 100 juta, tenang dong. Ketika kamu dipecat dari perusahaan gak punya apa-apa, tenang atau risau? Risau. Berarti yang kamu andalkan apa? Gaji lagi. Tapi kalau yang kamu andalkan adalah Allah, gajimu 100 juta gak ngaruh. 100 juta gak bisa diandalin. Kenapa? Gak bisa diandalin, makhluk. Diambil sama Allah, selesai. Na'udzubillah min dzalik. Saya olahraga tiap hari, saya melakukan perawatan tiap hari, saya melakukan tiap hari, diandalkan sama dia. Pasti saya begini, diandalkan, dia lupa Tuhannya. Dia lupa kalau yang namanya semua perawatan, semua pengobatan, semua perencanaan itu gak akan bisa berpengaruh kalau gak diizinkan oleh Allah Ta'ala. Sama Allah diizinnya dicabut, cabut hasil dari perawatan, klik, mestinya jantungnya semakin bagus, tiba-tiba kena serangan jantung tingkat tinggi, masuk rumah sakit, besoknya mati. Wajahnya Masya Allah, dengan obat yang paling mahal, dokter yang paling bagus, teorinya harusnya wajahnya semakin cantik. Karena dia sombong tadi itu, dia mengandalkan perawatannya, mengandalkan dokternya. Gak salah dokternya, gak salah perawatannya. Yang salah siapa? Orang yang dirawat tadi. Karena dia mengandalkan itu, maka Allah katakan, dah jadikan obatnya gak berfungsi. Semakin dioles semakin kasar. Semakin dioles semakin kasar. Semakin diminum obatnya semakin tampak tua. Kok begini, kenapa? Karena Allah ingin tunjukkan, itu makhluk semua, nggak bisa ngapa-ngapain. Nggak bisa ngapain. Kalau sudah paham ini, jadinya adalah apa? Husnudzon. Prasangka baik sama Allah. Karena kondisi apapun yang terjadi nggak ngaruh buat dia. Mau kondisinya mudah, mau kondisinya susah, aku nggak berhubungan sama kondisi. Hubunganku dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Udah paham belum nih? Sebentar, pelan-pelan. Mundur dikit lagi, boleh? Bu, paham gak Bu? Jadi ibu jangan ngandalin suami ya. Masya Allah. Lanjut, boleh? Ketika orang paham, makhluk ini gak bisa apa-apa, yang bisa hanya Allah, maka tugasnya selalu berpikir yang baik tentang Allah. Kondisinya apapun, sesulit apapun, sesusah apapun, dia mikirnya baik. Bisa enggak? Bisa enggak? Contoh, naik motor, bannya kempes di tengah hutan belantara, jam 1 malam, lampunya mati, enggak ada orang. Dah. Pertanyaan saya, bisa enggak berpikir yang baik? Waduh, ini nanti kalau ada yang repot. Oh, nanti kalau tiba-tiba ada orang naik motor bawa benda tajam, repot. Wah, sudah ini, enggak mungkin ada tukang tambal ban. Wah, sudah saya harus melek sampai subuh. Wah. Mikir yang bagus bisa enggak? Mungkin bisa, tapi susah.
Kenapa jadi susah mikir yang bagus? Karena yang dilihat makhluk, 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 makhluk. Jam segini tukang tambal ban tutup. Jam segini tempat ini rawan kriminal. Jam segini nggak mungkin ada yang lewat di hutan belantara. Yang dilihat makhluk yang namanya tambal ban, makhluk yang namanya kriminal, makhluk yang namanya orang lewat. Dia lupa 24 jam penciptanya selalu nunggu dia bicara. Ud'uni astajib lakum. Call me, answer your call. Okay? Speak English very well. Don't worry to speak English. Even you cannot speak English. Because you have Allah. Your God will teach you in your heart. Don't worry, friend. Don't worry, my brother. Even I cannot speak English, but I want to practice my English right now. Okay? I will be fine. We have Allah. Only one in the universe will help you, Allah. Tak terus nawak, kamu nggak paham. Lah ya toh kalau saya teruskan kan nanti ya kamu yang nggak paham. Frekuensinya ya sama sebetulnya, channelnya yang beda. Boleh lanjut? Jadi ban bledos, ban kempes langsung ingetnya kan siapa tadi? Makhluk yang namanya mungkin kriminal, perampok, begal. Mungkin yang namanya tukang tambal ban, mungkin orang lewat. Lupa kalau Allahnya itu selalu mengatakan ud'uni astajib lakum. Beda dengan orang-orang yang paham. Begitu ban gembos, langsung ya Allah ban bocor. Tolong saya. Ya Allah ban bocor, tolong saya. Udah dia nggak ngira-ngira. Siapa tahu ada orang lewat, nggak ngira-ngira udah. Daripada pikirannya habis buat ngira-ngira kan capek itu nanti. Ngira-ngira ada orang lewat, ternyata nggak ada orang lewat. Ngira-ngira ada orang nolong, ternyata nggak ada orang nolong. Tapi dia yakin, Allahumma. Jadi duduknya cuma sibuk, Allahumma ban bocor. Please help me Allah. Udah dia nyantai. Mungkin dia mulai buka handphone, siapa tahu ada sinyal, mulai coba telepon teman ya kan, sambil ngobrol. Tumben jam 1 kamu kok telepon. Iya, lagi nongkrong. Di mana? Hutan belantara. Lu apa? Ban bocor. Coba share lokasi. Wah, share lokasi. Wah, kebetulan deket situ tuh itu ada paman saya. Udah, tenang kamu. Jemput sama pamannya, temennya. Udah motornya tinggal sini aja, matikan mesinnya. Udah tinggal rumah, ternyata pamannya temennya sugepol. Tidur di sana. Terus besoknya gitu ya, Dik, ya kamu tak antarkan pulang. Motor saya gimana Pak? Sudah sampai rumah, tapi mohon maaf ya. Motor itu saya kasihkan karyawan saya ganti motor yang terbaru. Masya Allah. Langsung dia guyung-guyut. Makasih Habib Novel. Memang betul kalau ngomong sama Allah itu paling enak, gak ruwet gitu kan ya? Gak ruwet. Allah, apapun kondisimu, jangan pernah gentar, jangan pernah takut selama kamu minta tolong pada Allah dengan cara yang dibenarkan oleh Allah, diajarkan Nabi Muhammad SAW. Contoh, saya nggak mau panjang-panjang ini. Ini besok yang di samping kiri saya ini insya Allah akan menikah ini. Usah diistihat, wajahnya calon manten lo gaya khusuk-khusuk, mesem ngono lo ya. Oh calon manten khusuk-khusuk mesem gitu loh, guyung. Nah, gitu kan ajib ya. Calon manten kok khusuk, pura-pura malu gitu. Iya, Masya Allah. Gimana Is? Besok insya Allah. Sudah hafal belum jawabannya? Coba. Qabiltu tazwijaha wa nikahaha bil mahril madhkur. Tadi yang nikahin siapa? Ada jin kah di sini ya? Masya Allah. Hafal ya, hafal lancar. Tapi jangan pede sama hafalannya. Karena kemampuan menghafal adalah makhluk. Allah yang kasih, makanya minta tolong. Allahumma tolong besok lancar ya Allah. Gitu. Barokah ya Allah. Hatinya ditata gitu terus. Apapun urusannya ya. Apapun urusannya. Satu kisah pendek akan saya sampaikan. Ini kisah di Al-Quran dan semua udah paham.
Ya semua udah paham. Tapi saya cuma mau buktikan sudut pandang cara berpikir positif tadi ya. Sudut pandang cara berpikir positif, keadaannya sesulit apapun. Nabi Musa alaihissalam, kisah ini udah saya sampaikan entah ribuan kali atau belasan ribu kali. Nabi Musa alaihissalam berada di tepi laut yang ganas bersama Bani Israel yang diajak kabur sama Nabi Musa. Sementara Fir'aun dan bala tentaranya yang terkejam, bukan bala tentara yang biasa, yang dibawa bala tentara yang terkejam, itu mengejar dengan kekuatan penuh dan senjata full semua dikerahkan. Sampai titik di tepi laut. Diburu ombaknya. Mungkin laut selatan gitu ya. Yang ombaknya ganas. Umatnya galau, wajar. Ya umatnya galau wajar. Tapi kita jangan niru umatnya Nabi Musa. Kenapa? Kita umatnya Nabi Muhammad SAW. Kita umat yang terbaik. Yang Nabi Musa bahkan pengen join jadi seperti kita. Ya Allah jadikan aku umatnya Muhammad SAW. Saking melihat kehebatan hatinya umat Rasulullah. Saking melihat bagaimana kehebatan pangkatnya umat Nabi Muhammad SAW. Bukan kita merendahkan umatnya Nabi Musa, enggak. Tapi kita jangan menjadi seperti umatnya Nabi Musa. Kita ini umatnya Nabi Muhammad SAW. Maka di situ umatnya Nabi Musa ya nanya, keke ada, keke piye, maju mati, mundur mati, solusi, maju nyebur mati, mundur ke belakang dibantai Fir'aun mati, solusinya dong. Ini masalah juga ini, masalahnya jadi berapa? 3 buat Nabi Musa. Yang pertama, laut yang ganas. Yang kedua, Fir'aun dan bala tentara. 3, umat yang gak tenang. Umat yang protes. Piye ki? 3. Tapi Nabi Musa itu santainya luar biasa. Karena dalam kondisi yang seperti apapun, yang sesulit apapun, gak lihat makhluk namanya laut. Gak lihat makhluk namanya Fir'aun dan bala tentara. Gak lihat makhluk namanya umat yang tadi lagi protes. Yang dilihat adalah Allah. Santai. Kalla. Rapopo. Aman. Tenang. Don't worry. Jangan khawatir. Gak mungkin. Inna ma'iya Rabbi. Sesungguhnya bersamaku Tuhanku. Tuhanku bersamaku. Nah kalau kita tuh ngaku saya bersama Allah tuh berat loh. Ya kalau saya ngaku saya bersama Allah, berat tuh ya, ngaku-ngaku. Tapi kalau ngaku Allah bersama saya kan bener tuh. Kan Allah selalu bersama kita, masalahnya kerasa gak awakmu? Kamu merasa gak dibersamai sama Allah? Diperhatikan sama Allah, didengarkan sama Allah, disayang sama Allah, terasa gak? Nabi Musa merasakan semua itu. Inna ma'iya Rabbi, bersamaku Tuhanku. Saya enggak sendiri. Allah bersama saya. Lah terus solusinya gimana? Lah Allah bersama saya kok ya tenang wae. Karepmu tenang ki piye? Maksudmu tenang bagaimana? Sayyahdin. Berpikir positif. Nanti dikasih petunjuk sama Allah untuk mensolusikan semua ini. Petunjuk apa? Bagaimana petunjuknya? Ini laut, enggak ada kapal. Emang udah kamu pesan kapal di laut? Atau mungkin kamu udah siapkan tim perenang yang ahli akan gendong kami semua? Ini laut. Itu Fir'aun bala tentara. Atau kamu akan tunjukkan mukjizatmu melawan Fir'aun? Anda punya rencana? Ora. Lah. Inna ma'iya Rabbi sayahdin. Saya tidak mengandalkan apapun. Mau keahlian, mau perencanaan, bahkan mukjizat. Tapi yang diandalkan Allah sayahdin. Allah nanti ngasih saya petunjuk. Kapan petunjuknya? Ya nggak tahu, Allah yang ngasih. Bagaimana petunjuknya? Jangan nanya saya yang belum dapat. Belum diinfokan ke saya. Nanti, loh kamu kok tenang? Loh saya percaya sama Allah. Yakin dikasih petunjuk? Oh yakin.
Loh kok kamu yakin? Ya, aku nggak ragu. Punya Allah, pasti dikasih petunjuk. Hidup kita tuh cuma suruh mikir yang baik begitu, bisa nggak? Bisa nggak itu? Tinggal mikiro sing apik, mikiro sing apik, mikiro sing apik. Ngono kok ruwet. Kamu insya Allah akan dapat jodoh orang yang soleh. Sing amin wedok bener, sing lanang iki lho. Jodoh orang soleh, sing lanang amin kira aneh atau ya? Jodoh orang soleh yang perempuan amin, betul kan ya? Betul. Kalau yang laki-laki ini amin kan menakutkan saudara-saudara. Ya, mungkin hidupmu agak bagaimana karena salah mengaminkan doa mungkin ya. Hati-hati kalau ada orang doa, jangan asal diaminkan, didengarkan dulu. Nah itu kamu insya Allah dapat jodoh orang soleh, mestinya kan amin selesai ya. Ini nggak bisa mikir yang bagus. Lawang saya ini perempuan yang nakal, mana mungkin saya dapat jodoh yang soleh. Yai kalau doa yang betul. Lah terus karep mopi, tak dongake untuk bojo sing nakal ngono. Kan yang enggak. Insya Allah kamu dapat jodoh orang yang soleh. Mikirnya langsung positif. Allahumma amin. Walaupun gak masuk akal. Saya orang yang nakal, saya orang yang gak berpendidikan, saya kok didoakan dapat orang soleh, gak masuk akal. Tapi amin dia, kenapa? Allah maha kuasa merubah saya jadi orang baik. Allah maha kuasa merubah saya jadi orang yang benar. Allah maha kuasa merubah saya jadi walinya. Siapa tahu beramin aku jadi wali Allah, amin. Kan begitu ya. Nah suruh mikir yang baik gitu mudah atau susah? Halo. Yang utangnya banyak nih loh. Suruh mikir baik, kamu nanti akan dapat rezeki besar, kamu akan dikasih Allah kemudahan, kamu akan bisa atau nganggep wis aja ngajari aku ngelamun, yang mana? Setan bisi dengan kalimat jangan ngajarin saya berandai-andai. Loh, andai-andai itu kalau kita diem namanya andai-andai. Kalau kita bergerak itu namanya bukan andai-andai, itu namanya kita punya motivasi. Itu namanya kita punya semangat, itu namanya kita punya cita-cita, itu namanya berpikir yang baik. Jalan saja, nanti Allah kasih petunjuk. Dikasih petunjuk sama Allah Ta'ala Nabi Musa setelah itu. Petunjuknya gak masuk akal. Namun petunjuknya kok pukulkan tongkatmu ke laut nanti akan terbelah lautnya. Coba kalau kalimat itu disampaikan ke Bani Israel. Udah dapat petunjuk? Sudah. Gimana? Lautnya mau dibelah. Pakai apa? Tongkat. Aduh, piye. Laut kok dibelah mbak tongkat piye gitu ya. Teknologi macam apa nih? Enggak masuk akal, enggak masuk akal. Karena kebanyakan pakai akal. Nabi Musa enggak kebanyakan mikir dan bahkan enggak mikir adanya iman. Padahal beliau orang yang ahli mikir, hidupnya di istana Fir'aun dari bayi, dididik sama tenaga ahli, sampai dewasa, pinternya luar biasa, akalnya disingkirkan dalam arti untuk laut ini mestinya pakai sampan, pakai kapal, ada tim yang menjemput, tapi ini kok suruh pakai kayu dipukulkan, gak masuk akal, gak dipakai itu. Yang dipakai imannya, kok ilhamnya, kalau buat Nabi kan wahyu ya, wahyu. Suruh mukulkan, diikuti, pukulkan tongkat ke laut, belum. Lautnya terbelah jadi dua, umatnya selamat, Nabi Musa selamat, Fir'aunnya mati sak bala tentaranya di situ. Ternyata mensolusikan Fir'aun, cukup tongkat dipukulkan ke laut. Kadang-kadang hidupmu tuh masalahnya luar biasa, ternyata solusinya cuman sungkem sama ibu. Hidupmu ruwetnya luar biasa, ternyata solusinya itu ziarah ke makam ayahmu. Hidupmu itu masalahnya ruwetnya luar biasa, ternyata solusinya perbaiki sholat 5 waktu. Hidupmu ruwetnya luar biasa, ternyata solusinya kamu kurang sayang anakmu. Hidupmu ruwetnya luar biasa, ternyata solusinya kamu tundukkan hatimu pada suamimu. Hidupmu ruwetnya luar biasa, ternyata solusinya kamu hormati istrimu. Hidupmu ruwetnya luar biasa, ternyata solusinya kamu harus silaturahim kepada paman dan bibimu. Mikirnya ruwet, masa sih silaturahim sama paman bibi terus
hutangku lunas gitu ya. Jangan mimpi, Beb. Jangan mimpi, Beb. Nah, yang model begini silahkan sakarepmu. Saya tak ngurusi yang percaya saja. Yang enggak percaya boleh-boleh saja. Wa ma'alaika illal balagh. Itulah nilai iman. Enggak semua orang memang akan ambil ilmu ini, enggak. Ilmu ini untuk mereka yang percaya, untuk mereka yang beriman. Makanya Allah katakan dalam Al-Quran, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yawmal akhir. Buat kalian semua contoh terbaik pada diri Nabi Muhammad SAW. Kalian semua yang mana? Liman kana yarjullah. Buat orang-orang yang diharapkan Allah, yang percaya sama Allah, iman sama Allah, dan percaya sama hari akhir. Kalau orang yang nggak percaya ya gak iso. Ditolak ini, yang seperti ini ditolak. Nah, untuk antum saya yakin antum percaya sama Allah dan Nabi Muhammad SAW. Jadi jangan ruwet hidup mudah saja. Ada masalah apapun punya Allah, tinggal kita rajin minta tolong sama Allah, perbaiki hubungan kita dengan Allah. Jazakumullah khairan, mudah-mudahan berkah dan manfaat. Terima kasih, mohon maaf. Jazakumullah khairan wa afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikianlah ceramah yang beliau sampaikan, semoga bermanfaat dan menjadi barokah bagi kita semua, dan semoga kita dijadikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih sudah menonton channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.